Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna siyamana, taqabbal minna salatana, taqabbal minna qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, taqabbal minna tilawatana, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaromakumullah, tidak terasa Ramadan tinggal menyisakan beberapa hari lagi, dan kita berharap kita memiliki oleh-oleh, mendapatkan hubungan yang spesial dengan Al-Quran, sebagaimana disebutkan di Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sehingga bagaimana Ramadan ini membuat kita semakin dekat dengan Quran, tidak hanya secara tilawatan, membacanya, menghatamkannya, tapi juga ada kedekatan yang lebih lagi. Apakah dengan bertambahnya hafalan kita, apakah semakin bertambahnya pemahaman kita. Nah, saya sempat berpikir jamaromakumullah, bagaimana sisa mungkin 5 atau 6 kali pertemuan kita, insya Allah, sekiranya diberikan usia oleh Allah, tema kajian apa gitu, yang bisa kita sama-sama bahas, namun semuanya juga proaktif gitu. Tidak hanya mendengar, tapi juga diharapkan membaca, kemudian mengulang, diusahakan menghafalnya, sehingga 5 atau 6 kali pertemuan itu bisa hafal gitu. Namun izin ke depan kita akan membahas surat Ar-Rahman. Ini surat yang sangat indah, sangat unik. Nanti silahkan jamaah bisa mengejar, mencoba menghafalkan surat Ar-Rahman ini. Dan sudah dikasih bonus banyak. Begitu kita hafal ayat ke-13, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu sudah 31 ayat. Ya, masa enggak terprovokasi ya untuk sisanya kita hafalkan. Itu sudah 31 ayat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Langsung hafal kan? Ya, insyaallah. Nah, jamaromakumullah. Jadi di dalam surat Ar-Rahman ini nanti kita akan mengenali dulu ya, tentang background, latar belakang surat Ar-Rahman ini. Kemudian juga keunikan yang di dalamnya ada pengulangan ayat sebanyak 31 kali. Memang kalau ada pengulangan, saya berikan ilustrasi begini. Misalnya ada seorang guru, kalau ini kan pengajian begini, nggak bisa ditatap satu demi satu. Tapi kalau di satu ruang kelas, jumlah muridnya juga terbatas, maka seorang guru itu harus memperhatikan semuanya. Harus paham gitu ya. Harus semuanya diperhatikan. Nah, si guru ini menjelaskan suatu pelajaran yang mudah, simpel gitu, selama 1 jam. Selesai 1 jam, tiba-tiba ada seorang murid yang ngacung. Kemudian bertanya, mohon maaf Pak Guru, saya belum paham. Sang guru ini baik banget gurunya dan sabar. Oh iya, apa bagian mana yang tidak paham? Dia menjawab semuanya. Coba bayangkan, nanti kita masuk ke Ar-Rahman. Semuanya. Kira-kira kalau kita sebagai gurunya bagaimana? Tapi sang guru ini sabar. Oh, belum paham semuanya. Baik, saya jelaskan lagi. Selama 1 jam, dari awal sampai akhir dijelaskan lagi. Kemudian sang guru bertanya,
ada yang belum paham, ada yang ngacung satu orang. Dan orang yang ngacung itu orang yang tadi bertanya. Kemudian karena nggak mungkin diulang, berikutnya lagi diulang, karena akan mengganggu kepada murid-murid yang lain, maka si guru ini mengatakan, oke, selesai pelajaran ini, jam istirahat, kamu datang ke ruang saya. Dijelaskan lagi oleh sang guru ini. Pelajaran yang sama, diulang yang ketiga kalinya. Selesai diulang selama 1 jam. Si murid ini ngomong lagi, saya belum paham. Sang gurunya sabar. Baiklah kalau gitu. Nanti malam kamu datang ke rumah saya. Sambil saya makan malam, nanti akan saya jelaskan lagi. Dia datang. Selesai dijelaskan, sama. Belum paham. Siga nama kamu nggak berbakat jadi guru. Si murid ini sampai ngomong, kamu nggak usah jadi guru lah. Nggak bakat jadi guru, saya nggak paham-paham. Ini kan kurang ajar banget ya muridnya. Ya. Coba bayangkan. Ya. Nah, terus seperti itu. Sampai berkali-kali. Coba bayangkan kalau ada situasi begitu. Pertama kali ngacung, kemudian bilang nggak paham, mungkin si guru itu, kita sebagai guru mengatakan, ya mungkin dia ngelamun atau bagaimana, oke, dijelaskan lagi. Ketika kedua kalinya dia mengatakan belum paham, mungkin anak ini bebal, bodoh, mungkin begitu. Tapi si guru masih sabar. Begitu ketiga kalinya dan selanjutnya, masih ngomong belum paham juga. Itu pasti si murid ini kurang ajar dan mempermainkan sang gurunya. Bisa dipahami ya? Nah, jamaah rahimakumullah, surat Ar-Rahman ini surat yang diturunkan oleh Allah di masa-masa fase Mekah itu akan berakhir. Rasulullah SAW tinggal di Mekah, kemudian mendapatkan wahyu Allah berupa Al-Quran, itu hampir 13 tahun. Dan surat Ar-Rahman itu diturunkan di masa terakhir, 13 tahun. Sang guru yang the best. Rasulullah SAW itu gurunya the best. Guru yang paling terbaik. Manusia yang paling baik, paling sabar, paling mulia, paling dicintai oleh Allah. Ini gurunya the best. Pelajarannya apa? Pelajarannya simple. Surat-surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan di fase Mekah, itu ayatnya pendek-pendek. Ayatnya pendek-pendek. Temanya juga sama. Hanya satu temanya, tentang tauhid. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Diulang-ulang oleh sang guru ini. Diulang, cara pendekatannya berbeda, diulang. Temanya sama, materinya simple. Ini konten yang terbaik. Guru yang terbaik. Kenapa konten yang terbaik? Dari Allah. Kurikulum yang terbaik karena dari Allah langsung. Gurunya terbaik. Bayangkan Rasulullah SAW menyampaikan pelajaran yang sama, nasihat yang sama, peringatan yang sama kepada murid yang sama selama 13 tahun. Apa tidak kebangetan? Ketika 13 tahun itu gak kunjung beriman, gak kunjung mau menerima nasihat-nasihat itu. Ini kan luar biasa keterlaluan. Sehingga ya, orang-orang Quraisy yang sebagai muridnya ini sampai mengatakan kepada sang guru yang the best ini, Majnun, kena sihir, pembohong, gila. Apa tidak kurang ajar? Nah, inilah situasi yang menjadi latar belakang turunnya surat Ar-Rahman. Subhanallah. Maka ucapan atau ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu mengandung dua hal. Pertama adalah
betapa bebal, betapa keras kepalanya sang murid itu. Yang pertama itu, keras kepala. Orang-orang Quraisy itu keras kepala, sehingga harus diulang-ulang. Pelajarannya diulang-ulang. Yang kedua adalah menunjukkan bagaimana kemarahan yang luar biasa. Allah sebagai pemilik kurikulum, Allah yang mengutus guru yang terbaik itu, gurunya dihina. Bagaimana tidak marah Allah itu? Ini kemarahan yang luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bisa dipahami ya jemaah. Ini luar biasa surat Ar-Rahman. Dan ini surat yang satu-satunya diawali dengan nama Allah, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tapi kalau kita cari di seluruh Al-Quran, jumlah kata Ar-Rahman, Ar-Rahman yang terdapat di dalam seluruh Al-Quran itu sangat banyak, tapi yang terbanyak itu disebutkan di surat Maryam. Surat Maryam. Sedangkan di surat Ar-Rahman yang namanya suratnya Ar-Rahman itu hanya sekali. Hanya ayat pertama saja. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nah, seperti itu. Kemudian keunikan yang lain surat Ar-Rahman adalah Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Kenikmatan-kenikmatan manakah? Kenikmatan-kenikmatan dari Tuhan kamu berdua yang manakah? Yang kamu berdua dustakan. Di sini ada kata berdua-berdua. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kuma itu berdua, kalian berdua. Tukadziban itu juga berdua. Kalian berdua dustakan. Nah, yang berdua ini siapa yang dimaksud? Ya. Penjelasan yang paling kuat adalah jin dan manusia. Nanti ada khalaqal insana min shalshalin kal fakhar wa khalaqal janna min marjim min nar. Jadi ada cerita tentang penciptaan manusia dan jin. Jadi yang dimaksud berdua di sini adalah jin dan manusia. Nanti isi ayat-ayat di dalam surat Ar-Rahman ini itu menyebutkan dua berpasangan. Dua. Ya. Misalnya apa? Tentang tentang asyamsu wal qamaru bihusban. Asyamsu wal qamar. Ya. Matahari dan bulan itu dua, berpasangan kan? Matahari bagian di siang hari, tugasnya bulan di malam hari, itu berpasangan. Kemudian langit dan bumi berpasangan, disebutkan lagi. Kemudian lautan, ya. Marojal bahroini yaltaqiyan. Bahroini dua lautan yang bertemu, berpasangan itu. Kemudian nanti surga dan neraka. Disebutkan lagi fa amma man khafa maqama rabbih jannatan. Ada dua surga. Disebutkan dua surga. Dijelaskan rincian-rincian kenikmatannya itu dua surga itu. Kemudian di bawah itu ada lagi tentang dua surga yang lain. Wa min dunihima jannata. Jadi selain dua surga yang disebutkan di atas, itu masih ada dua surga lagi. Subhanallah. Jadi ini selalu berpasangan. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, penyebutan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang jumlahnya itu ada 31 kali, itu terbagi menjadi selingan atau sisipan dari 4 tema uraian. Saya ulangi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu nanti menjadi sisipan dari 4 tema. Jadi ada 4 tema, di situ ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini tema yang kedua, di situ juga ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai ada 4. 4 tema atau 4 uraian. Nah, apa saja? Pertama, temanya adalah tentang
kelompok ayat yang menjelaskan keajaiban ciptaan Allah yang terhampar di bumi dan langit. Ciptaan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu jumlahnya ada 8. 8 kali di tema tentang keajaiban ciptaan Allah. Ada 8 kali. Setelah itu, tema yang kedua adalah siksa neraka. Siksa neraka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada 7 kali di tema tentang neraka. Setelah itu, yang ketiga adalah tema tentang surga. 2 surga yang pertama. Ya. Fa amman wa amman khafa maqama rabbih jannatan. 2 surga yang pertama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ada 8 kali. Jadi 8, 7, 8. Nah, sisanya tema yang keempat adalah tema tentang surga yang berikutnya. 2 surga yang lain. Itu juga ada 8 kali. Subhanallah. Kalau kita baca ayat Quran dan juga penjelasan hadis, maka kemarin kita sempat membahas tentang jumlah pintu neraka. Jumlah pintu neraka. Laha sab'atu abwab. Laha sab'atu abwab. Jadi neraka itu jumlah pintunya ada sab'ah, ada 7. Tadi tema tentang neraka, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya ada berapa? Ada 7. Kemudian dalam satu hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, jumlah pintu surga ada 8. Ada 8. Subhanallah. Tema tentang surga, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban 8 kali, 8 kali. Jadi ini tidak mungkin. Ada orang yang membuat Quran, kemudian ditemukan kesempurnaan yang begitu luar biasa. Dari segala sisi. Sempurnanya itu. Dari segala sisi. Dan ini mukjizat. Ini mukjizat. Baik. Ini baru mukadimah ya. Mau habis. Insyaallah. Ya udah. Sedikit lagi. Tentang makna Ar-Rahman. Ya. Ini kan kalau dalam satu kalimat, satu kalimatnya itu paling tidak sampai 2 ayat. Ar-Rahman, Allamal Quran. Itu satu kalimat. Tapi kenapa dipisah? Ar-Rahman ayat 1, Allamal Quran ayat 2. Ya. Tidaklah dipisah seperti itu, kecuali kita diajak untuk tadabbur, memikirkan lebih dalam lagi, lebih lama lagi tentang satu ayat. Ar-Rahman, cicing heula, wakaf dulu, sok mikir dulu. Sebelum bicara alam Al-Quran, pikirkan tentang Ar-Rahman. Begitu, Ar-Rahman. Terjemahannya memang susah menjangkau makna dari Ar-Rahman. Maha penyayang aja. Ar-Rahman itu. Ya. Padahal kalau kita lihat Ar-Rahman ini sama dengan Rahmah, sama dengan Rahim. Rahim. Ini nama yang Allah berikan kepada salah satu bagian tubuh seorang perempuan ketika mengandung. Ada janin, bayi di dalamnya. Ditempatkan di rahim. Berarti di situ ada hubungan. Ketika disebut rahim, itu ada hubungan antara si ibu dengan janin. Coba hubungannya. Dan ini nanti menjadi sebuah gambaran bagaimana hubungan Allah sebagai Ar-Rahman dengan kita. Si ibu mencintai bayinya dan mengetahui bayinya. Si bayi bagaimana? Si bayi nggak mengetahui ibunya. Saat masih di rahim, nggak tahu ibunya. Boro-boro mencintai, tahu aja enggak. Ya. Si ibu begitu memberikan semua nutrisi kebutuhan yang diperlukan oleh si janin itu.
Sehingga nanti ada nutrisi, ada obat-obatan, ada kemudian vitamin. Ya. Kalau AO-AO ya di awal-awal kehamilan, wah itu siksaan sebetulnya. Si suami juga ikut riweuh gitu. Bagaimana mencukupi kebutuhan si janin itu? Si bayi itu bagaimana? Tahu nggak apa yang dirasakan oleh si ibu itu? Enggak. Begitu juga Allah dengan kita. Kemudian si ibu itu melindungi. Semakin besar perutnya itu, si ibu semakin melindungi. Tekenging seseleket. Kalau jalannya sempit, ada meja yang menonjol gitu ya, tajam ujungnya, si ibu hati-hati sekali. Semakin berat hidupnya si ibu ini, tapi dia ridho. Disakiti, ridho. Asupan vitamin untuk tulang belulangnya itu juga diambil oleh si janin ini. Semakin banyak melahirkan, semakin cepat osteoporosisnya. Subhanallah. Itu hubungan baru dari bayi dengan si ibu. Itu dinamakan rahim. Nah, Allah namanya itu bukan Rahim, Rahman. Kalau ada akhiran an, Rahman, an gitu, itu menunjukkan kesempurnaan yang luar biasa, nggak ada lagi yang bisa melampauinya. Nggak ada yang bisa melampauinya. Ya. Jadi kalau si ibu tadi sayang pada janinnya itu, nggak ada yang bisa menandingi, melampaui sayangnya Allah kepada hamba-hamba. Ar-Rahman. Sayang yang luar biasa ekstrim. Dan segera, nggak ditunda-tunda. Ya. Misalnya kita tahu, Pak Soni itu ada bager. Pak Soni bager. Tapi apakah saat saya kesulitan, bisa tahu dan menolong? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi dengan istilah Ar-Rahman, itu yang akhirnya an, ya, kasih sayang yang luar biasa, dan sekarang ketika kamu butuh, Allah kasih. Kamu nggak butuh juga Allah kasih. Makanya kita butuh membayangkan Ar-Rahman dulu, mentadaburi Ar-Rahman itu. Saat suasana kehidupan kita itu kayaknya sulit gitu, cari Ar-Rahmannya di mana. Ada jamaah yang masuk ke masjid batuk-batuk, bersin-bersin, alergi. Yang diingat itu alerginya, batuk-batuk, bersin-bersinnya. Tidak diingat hidungnya masih ada di wajahnya. Coba kalau hidungnya nggak ada, mencari Ar-Rahman dalam setiap episode kehidupan kita. Allah tuh sayang banget. Masalahnya fokus kita itu biasanya, kalau hilang kenikmatan itu baru kita ingat. Iya ya enak, bisa bungkuk, tegak, ya, bisa jalan, ya, lutut ini bisa enak gitu. Coba kalau dicabut itu. Saya pernah ngalami beberapa waktu, itu bungkuk dan itu tuh susah. Jalan juga agak miring, datang ke Jati Handap, dipeselnya Pak, dipijit itu, waduh teriak-teriaknya juga udah nggak inget lah status sebagai siapa, ya. Ngajorowok, udah sakitnya luar biasa. Wudhu aja nggak bisa, bungkuk begitu nggak bisa wudhu. Sekarang alhamdulillah, nikmat banget ya, bisa ruku gitu. Seringkali kita itu melupakan berbagai macam karunia yang Allah berikan, sehingga lupa Ar-Rahmannya itu lebih banyak gitu daripada apa yang kita rasakan sebagai kesulitan, sebagai ujian kehidupan. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, mukadimah pertama, bagaimana surat yang indah unik ini. Silahkan nanti kita baca, coba dihafalkan, semoga membersamai pembahasan kita akan lebih yang membuat kita lebih paham dan menyatu insya Allah dengan surat Ar-Rahman ini. Semoga selepas Ramadan ya, kita menjadi ahlu Ar-Rahman. Ya, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.